Lalu bagaimana warga menghadapi bencana longsor dan seperti apakah kondisi terkini di Karangkobar Banjarnegara saat ini? Ada Arif Padil yang berada di sana. Ya, Arif, bagaimana pencarian sepanjang hari ini, Arif? Ya, seperti yang kita ketahui dari laporan-laporan sebelumnya dan juga kita memang agak sedikit sulit proses pencarian. Judulnya itu mungkin ya bisa kita ketahui bersama. Hari ini cukup sulit proses pencarian karena apa? Agak sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu, Ardi dan juga pemirsa, karena tepat pada pukul 11.30 siang, yang mana lokasi di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, ini diguyur hujan. Seperti ini, seperti kondisi saat ini, kami pun harus berhujan-hujan, begitu juga untuk mengabarkan untuk Anda pada petang hari ini. Dan kabar terbaru mungkin sebelum kita masuk ke proses pencarian dan lain sebagainya, belum lama ini, sekitar dalam waktu mungkin 15-20 menit yang lalu, teman-teman yang melakukan peliputan di tempat kami berada saat ini sempat dikejutkan begitu, pemirsa dan juga Ardi di studio, adanya guguran dari tanah yang kembali ataupun bisa dikatakan masih terus terjadi atau berlangsung begitu di tempat kejadian perkara. Tentu kondisi ini sempat membuat panik begitu bagi masyarakat yang berada di tempat kami mengabarkan saat ini. Memang proses pencarian sudah dihentikan sejak pukul 11.30 siang hari tadi, berbeda dengan hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya itu dihentikan pada pukul 14 atau pukul 15. Nah, ini curah hujan agak sedikit lebih maju begitu hari ini sehingga proses pencarian harus dihentikan. Dan itu terbukti dengan 20 menit yang lalu tadi kita sempat dikejutkan lagi dengan adanya luluran atau gunturan tanah yang masih labil, bisa dikatakan seperti itu. Akibat bisa jadi mungkin salah satunya adalah cuaca yang terjadi ataupun bisa dikatakan cukup buruk begitu sepanjang hari ini karena sedikit lebih maju beberapa jam. Pukul 11.30 proses sudah dihentikan. Dan untuk mengupdate bagaimana proses pencarian yang dihentikan pada pukul 11.30 tadi, saya di sini sudah bersama dengan Mas Nyoto Purwanto gitu. Mas Nyoto bisa bergeser ke sini mungkin, Mas. Oke, ya. Baik. Sedikit hujan-hujan nggak apa-apa, Mas, ya. Mas Nyoto ini selaku koordinator tim pencarian dari Basarnas. Ya. Mas Nyoto bisa diceritakan ini tadi dihentikan agak lebih maju dari hari-hari sebelumnya begitu ya, karena hujan pun turun lebih awal begitu ya. Betul. Memang kami hentikan lebih awal karena cuaca yang tidak mendukung begitu. Jadi memang secara prosedur kalau cuaca tidak mendukung atau turun hujan, ya, karena kita berada di tanah longsor, jadi memang kita harus hentikan. Okay. Soalnya takutnya adalah longsor susulan yang nantinya ketika kita tidak menghentikan, potensi bahayanya ada pada penolong. Betul. Itu yang kami himbau juga kepada tim penolong yang di sektor 1 dan 2. Dan begitu. itu terbukti, mungkin tadi Mas Yoto sudah mendapatkan laporan begitu, ada sedikit mungkin guguran lagi dari tanah begitu ya yang masih labil, akibat mungkin faktor hujan yang sudah lebih maju lagi waktunya begitu. Dan ini memang frekuensi gunturan-gunturan tanah ini masih cukup sering terjadi begitu, Mas Yoto. Betul, jadi tanah di sini adalah tanah yang sifatnya itu labil, karena lumpur dia. Sekali dia tertetes air, otomatis dia ada pergerakan. Jadi makanya kenapa gerimis pun tim kami akan kami tarik karena itu tidak safety untuk kita bekerja begitu. Praktis saat ini ataupun sejak hujan tadi turun pada siang hari kosong di bawah sana ya. Betul. Oke, dan hanya mungkin alat-alat berat yang berada di lokasi. Alat berat pun tadi berhenti saat hujan tadi turun yang pertama. Dan kemudian ditarik ke tepi mungkin. Iya, kemudian sempat tadi kita bekerja lagi karena cuaca panas tadi kan, sempat panas. Tapi untuk tidak di sektor yang manual, menggunakan alat manual di lereng tebing dan di daerah aliran sungai itu di sektor 2. Kami tidak bekerja lagi di sektor sana saat setelah hujan itu terjadi. Nah, tapi hanya di sektor 1 dengan menggunakan alat berat saja. Itu pun yang di dekat jalan begitu. Oke, ada pengurangan sektor dari 4 begitu ya sejak hari pertama terjadi sampai saat ini informasinya mengerucut jadi 2 sektor begitu? Bukan pengurangan sektor, tapi penyederhanaan sektor. Memfokuskan saja ke 2 sektor? Iya, jadi kita lebih fokuskan ke 2 sektor, 1, 2 menjadi sektor 1, 3, 4 menjadi sektor 2. Alasannya apa, Mas Nyoto? Alasannya adalah ketika hari pertama kita lakukan pencarian, kita memang membuat sektor, membagi 4 sektor itu untuk melakukan searching, pencarian, di mana potensial korban itu lebih banyak ditemukan. Nah, setelah kami melakukan pencarian, ada di sektor 4 dengan banyak korban di situ, makanya kita
sederhanakan menjadi 2 sektor. Oke, hari ini saja kabarnya ada 8 ya jenazah di 8, ditemukan. betul. Dari pukul berapa sampai pukul berapa tadi tuh, Mas? Kita bekerja mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Hujan turun tadi, Pak. Oke, dan itu berhasil menemukan 8 lagi. 8, yang iya. notabene saat sudah menjadi 64 korban tewas iya. yang berhasil ditemukan dan Iya. kemungkinan masih 40 lebih lainnya yang belum saat ini kita ketahui ya. Betul sekali. Keberadaannya. Mas Yanto, kita berlanjut di segmen selanjutnya. Oke. Tetap bersama kami, kita berhujan-hujan ria dulu Iya. sebentar begitu untuk mengupdate lagi informasi langsung dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.